Supir yang sudah 5 tahun menemaniku tiba-tiba mengundurkan diri. Sebelum pergi, dia hanya meninggalkan satu peringatan. Bos Jeffrey, 5 tahun ini aku sudah periksa bagian bawah mobil. Mulai bulan lalu ada benda itu muncul. Benda apa? Sebaiknya kamu cepat periksa. Aku nggak boleh ikut campur, tapi aku takut terjadi sesuatu padamu. Aku panggil mekanik dari bengkel resmi. Ketemu. Dan saat bagian bawah mobil dibongkar, seluruh tubuhku langsung lemas. Bagaimana bisa? Ayo. Bos, aku mundur. Mundur? Pak Guno, kenapa? Apa gajimu kurang? Bukan. Bos, orang lain ganti supir 5 kali dalam 3 tahun. Tapi kamu membiarkanku mengikutimu terus. Dan bahkan menaikkan gajiku lebih dari 30 kali. Saat hari raya amplop merah yang kamu kasih selalu yang paling tebal. Uang kuliah anakku kamu yang bayar. Uang rumah sakit istriku, kamu juga yang bayar. Di dunia ini tidak ada bos yang lebih baik darimu. Lalu kenapa kamu mau mundur? Aku cuma, orang tuaku sudah tua. Aku mau pulang untuk mereka. Kalau begitu, aku tak akan menahanmu. Saldo Alipay masuk 500.000 yuan. Bos, ini... Uang ini cuma sekedar tanda terima kasih kecil. Kalau nanti ada kesulitan, hubungi aku. Bos, atas kebaikanmu, di kehidupan lain aku akan tetap melayanimu. Pak Guno, jangan seperti itu. Ke bandara, aku akan jadi supir. Bos, ini... Ayo. Ada apa Pak Guno? Ada yang ketinggalan? Bos, selama 5 tahun ini aku periksa mobil setiap minggu, terutama bagian bawah. Setiap sudut mobil aku tahu dengan jelas. Sampai bulan lalu, benda itu muncul. Benda apa? Aku tidak paham. Seperti kotak hitam, menempel di dekat tangki bensin. Awalnya kupikir kamu pasang peralatan baru. Tapi makin kupikir makin terasa aneh. Bos, sebaiknya kamu panggil bengkel profesional, bongkar dan periksa. Aku nggak bisa ikut campur, tapi aku takut Bos Jeffrey kenapa-kenapa. Sebuah kotak hitam di dekat tangki bensin. Pak Wawan, tidak peduli kau sibuk apa sekarang, bawa mekanik terbaikmu dan segera ke sini. Mobilku mungkin ada masalah besar. Lihat yang di atas, di sana. Oke. Di sana. Bos Jeffrey, tenang aja. Lihat, adalah mekanik terbaik kami di sini. Aku suruh dia periksa lagi dengan teliti. Minum air dulu. Bagaimana? Ketemu. Di dekat tangki bensin di dalam sudut balok utama mobil, lokasinya sangat tersembunyi. Pemeriksaan biasa tidak akan menemukannya. Aku pakai kamera serat optik untuk melihat sedikit. Lihat. Benda apa ini? Benda ini tidak sederhana. Berdasarkan bentuknya dan peralirannya, ini seharusnya perangkat gabungan dengan DPS dan fungsi penyadapan GSM. Sederhananya, ini pelacak, penyadap. Pelacak plus penyadap. Seseorang memantau setiap langkahku. Bahkan setiap kata yang aku ucapkan di dalam mobil akan terdengar. Benda ini bisa dikeluarkan? Bisa, aku keluarkan sekarang ya. Bos, ini alatnya. Ini... Orang ini sangat kejam. Maksudmu? Bos, lihat logo ini. Ini bukan barang yang bisa didapat detektif swasta biasa. Logo ini artinya barang standar militer. Umumnya nggak ada di pasaran. Ini sangat langka. Standar militer. Standar militer. Bos, apa kamu punya musuh? Musuh? Apa pesaing bisnis baru? Atau... Tunggu. Tidak, bos, lihat ini. Kenapa ada kabel tambahan di selang minyak rem ini? Apa ini? Aku lepas.
Bos, kalau nggak salah, ini sejenis katalis kimia. Bisa memanfaatkan guncangan saat berkendara dan panas mesin untuk melakukan katalis sangat lambat dan fungsinya hanya satu. Mengikis segel ring setelah minyak rem. Bos Jeffrey, Aku baik-baik saja. Lanjutkan. Proses korosi ini sangat lambat, bahkan ada yang butuh 2-3 bulan. Begitu seal ring rem habis terkikis, bisa saat kamu benar-benar lengah mengeluarkan semua cairan rem. Jika pada saat itu kamu masih di tol. Bos Jeffrey, pelacakan, penyadapan, dan gangguan pada rem lagi. Ini bukan sekedar trik. Ini pembunuhan berencana. Orang di balik ini ingin nyawaku. Bos Jeffrey, sekarang gimana? Gimana kalau kita panggil polisi? Benar, panggil polisi. Tidak. Bos, ada yang mengincarmu. Bisa diam-diam mengganggu mobilku tanpa diketahui. Cukup membuktikan orang ini sangat dekat denganku. Dan dekat berarti punya banyak kesempatan untuk bertindak. Kalau gagal sekali, pasti ada lagi. Melapor polisi hanya akan membuat musuh waspada. Mungkin mereka akan bertindak nekat. Lalu sekarang kita harus apa? Ada pencuri 1000 hari, tapi tidak ada cara menjaganya. Lee, Pak Wawan, kalian berdua simpan kotak hitam dan kabel ini, dan tutup mobilku. Bilang ke staf kantor, ini perawatan rutin. Juga soal ini, tidak boleh bocor sepatah kata pun. Oke. Siapa orang yang bisa diam-diam mengganggu mobilku? Sayang, kenapa pulangnya larut malam? Sibuk kerja lagi? Hah? Ada apa, sayang? Tidak apa. Ada urusan kantor. Pak Guno mengundurkan diri lagi, jadi aku nyetir pulang sendiri. Pak Guno mundur? Kenapa tiba-tiba? Katanya ada urusan keluarga. Aku biarkan dia pergi. Sayang, istirahat dulu. Aku buatkan teh dulu. Liana, istriku. Kami sudah menikah 3 tahun, saling menghormati. Dia lembut dan berbudi, dan selalu di hatiku, istri yang paling sempurna. Sayang, teh ini adalah teh langka yang aku minta seseorang bawakan dari Fujian. Wanginya harum. Teh jenis ini lagi. Mulai bulan lalu, Liana jadi suka menyeduh berbagai teh kesehatan untukku. Sayang, ini teh kesehatan baru yang kubuatkan untukmu. Ayo coba. Gimana? Enak. Teh kesehatan ini sebaiknya minum lebih banyak, bagus untuk kesehatan. Lelah ya? Aku pijat? Oke. Setiap kali selesai minum teh, aku selalu merasa pusing. Dulu kupikir aku terlalu lelah, dan tehnya memang bagus untuk menenangkan. Tapi, benarkah begitu? Sampai bulan lalu, benda itu muncul. Sayang, coba segera. Teh kesehatan mulai diseduh sejak bulan lalu. Kotak hitam juga muncul bulan lalu. Jika setiap kali pulang, aku mengantuk karena minum teh, tentu aku tidak punya tenaga untuk memerhatikan keanehan mobil. Benar-benar lingkaran setan yang sempurna. Sayang, kenapa tidak diminum? Tehnya sudah dingin. Oke, aku minum. Enak. Aku masih ada kerjaan. Ke ruang kerja dulu. Istirahatlah cepat. Jangan tunggu aku. Oke,
Kamu juga istirahat cepat. Siapa yang ingin membunuhku? Apa itu Lukman yang selalu ingin mengakuisisi perusahaanku? Atau para eksekutif yang kupecat yang menyimpan dendam? Tapi apakah mereka punya kemampuan untuk mengganggu mobil paling pribadiku? Apa mereka tahu setiap malam aku minum teh penenang? Dan kabel beracun itu membutuhkan seseorang yang dekat denganku bisa menyentuh mobilku. Bisa bebas keluar masuk garasiku dan dengan tenang mengatur semua ini di sisiku. Apa itu kamu, Liana? Kami sudah menikah 3 tahun, selalu saling menghormati. Kenapa kamu ingin membunuhku? Lalu apa motifmu? Tapi betapapun beratnya aku tidak mau percaya dengan banyaknya kebetulan di depanku. Aku tidak bisa mengabaikannya. Aku harus memverifikasi semua ini. Bos, kalau benar terjadi sesuatu, telepon nomor ini. 3 tahun lalu, aku membantu orang ini menyelesaikan masalah besar. Di kertas ini ada kode rahasia antara aku dan dia. Begitu aktif, dia akan mendatangimu secara langsung. Bos Jeffrey, hati-hati. Ada harimau di gunung, cari pemburu tua. Sebenarnya, apa kebenarannya? Kenapa belum ada balasan? Apa informasi dari Pak Guno salah? Atau pemburu tua itu sudah tidak di bisnis ini? Kota Timur, dermaga lama. Malam ini jam 12, gudang kosong dermaga nomor 3. Datang sendiri. Informasi Pak Guno benar. Bagus. Ada harapan. Sekarang jam 10 lewat. Masih ada 1,5 jam. Waktu masih banyak. Dulu aku pikir rumah ini punya orang yang paling kucintai dan pelabuhan yang akan kulindungi seumur hidup. Tapi sekarang, rumah ini mungkin pusaran air yang tak berdasar. Lubang hitam yang siap menelanku kapan saja. Siapa kamu? Pemburu yang mencari uang. Apa hubunganmu dengan Pak Guno? Aku kapten timnya. Dia dan aku sama-sama punya hutang budi. Jadi aku ambil pekerjaan darimu. Situasimu aku sudah paham semua. Bagaimana kau tahu? Padahal aku sudah menyuruh semua yang tahu untuk tutup mulut. Aku punya saluran sendiri. Bos Jeffrey, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Kotak hitam itu dan kabel itu adalah peralatan standar dari tim Viper. Viper? Viper berasal dari luar negeri, menerima uang untuk menjalankan tugas dan mengambil nyawa di seluruh dunia. Bos Jeffrey, kamu bisa hidup sampai hari ini berkat supirmu yang cukup hati-hati. Kalau enggak, kamu mungkin gak selamat. Tidak pernah gagal ya. Orang yang ingin mengambil nyawaku benar-benar bersusah payah.
Aku memintamu mencari tahu otak di baliknya, serta bukti mereka ingin aku mati. Uang bukan masalah. Bos Jeffrey, yang aku mau bukan uang. Lalu apa yang kamu mau? Keberadaan tim Viper. Jasa ini, kamu harus membantuku. Selama kamu bisa beri petunjuk, aku bisa menyelesaikan semua masalah di sekitarmu. Sekali, dan untuk selamanya. Aku setuju. Senang bekerja sama. Sejak saat itu, aku mengerti bahwa aku telah memasuki dunia yang asing dan penuh darah. Tapi aku tidak punya pilihan, dan tidak akan mundur. Selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Gak perlu apa-apa. Pulang. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tenangkanlah dulu. Istrimu yang cantik. Ini hadiah untukmu. Apa ini? Besok, suruh dia keluar setidaknya 3 jam. Aku akan kirim orang ke rumahmu untuk memasang mata dan telinga. Liana, apa benar dia terkait? Ingat, mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan, setiap ekspresimu adalah akting. Demi bertahan hidup, bereklinglah di depan istrimu yang paling dekat. Bagaimana aku menghubungimu? Gak perlu, aku akan mengawasimu. Selamat pagi sayang, mari cepat makan. Aku buatkan bapo isi telur kesukaanmu. Kalau bukan karena pengalaman tadi malam, aku pasti akan tertipu oleh penampilan palsu ini. Mengira aku memiliki keluarga paling bahagia di dunia. Kenapa berdiri di situ? Mari sini. Tapi sekarang, aku hanya merasa dingin seluruh tubuh. Oke. Mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan, setiap ekspresimu adalah acting. Demi bertahan hidup, berektililah di depan istri terdekatmu untuk dilihat. Terima kasih kerja kerasmu, sayang. Kamu sibuk di ruang belajar sampai larut malam. Sudah berapa kali aku bilang, pekerjaan kantor tidak akan pernah selesai. Kamu harus lebih perhatikan kesehatanmu. Lihat kamu. Mata panda. Aku tahu, akhir-akhir ini ada proyek yang cukup rumit. Dan aku mungkin harus dinas ke selatan 2-3 hari. Mendadak? Kenapa mendadak? Lalu, kapan berangkat? Lusa, aku sudah suruh sekretaris pesan tiket. Baiklah, besok aku akan siapkan kopermu. Makanlah. Gimana? Enak? Enak, dimasak sampai lembut. Asal kamu suka. Coba ini. Ini buatan tanganku. Bapak isi telur kesukaanmu. Penuh isi telur kepiting di dalamnya. Coba cepat. Enak. Masakan istri memang enak. Kamu sudah sibuk dari tadi. Makan lebih banyak. Oke. Terima kasih sayang. Kami seperti di pagi-pagi sebelumnya. Penuh cinta dan manis. Tapi aku tahu sesuatu sudah berbeda. Makan lebih banyak sayang. Aku kenyang. Biar aku cuci piring. Tidak perlu sayang. Biarkan aku duduk di sofa dulu. Menikah 3 tahun, Liana selalu menjadi istri yang sempurna. Begitu sempurna hingga tidak ada satupun celah yang aku bisa temukan. Begitu sempurna hingga dia terasa tidak nyata. Sayang, ini teh Yukian yang baru aku seduh. Menyegarkan pikiran. Coba cepat. Enak, sayang.
Kamu dapat teh bagus ini dari mana? Jauh lebih enak dari yang dikasih klienku di kantor. Temanku punya rumah teh. Aku bilang padanya suamiku suka banget minum teh. Jadi setiap kali ada teh bagus dia langsung kabari aku. Teman apa? Kok aku nggak tahu? Cuma teman yang nggak terlalu dekat. Direkomendasikan oleh para istri kaya yang biasa spa. Mereka semua beli teh dari dia. Oh gitu. Ngomong-ngomong soal spa, aku sudah isi saldo di klub spa yang sering kamu datangi. Bagaimana kalau kamu pergi spa sore ini untuk santai? Sayang, kamu baik sekali. Terima kasih. Juga, mobilmu juga butuh perawatan. Sore ini aku suruh sopir kantor antar mobilmu ke bengkel resmi. Lalu suruh Syawang jemput kamu dan buang untuk spa. Kamu fokus santai saja. Sayang. Kenapa kamu baik banget sama aku? Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang kamu. Besok, suruh dia keluar setidaknya 3 jam. Aku akan kirim orang ke rumahmu untuk memasang mata dan telinga. Klub spa jauh dari rumah. Pergi pulang ditambah waktu perawatan butuh setidaknya 4 jam. Pas. Ngomong-ngomong soal spa, aku sudah lama tidak pergi. Nanti aku mau ganti baju bagus dulu. Silakan. Pergi ganti baju bagus. Bos Jeffrey, Nyonya bilang suruh aku jemput dia 15 menit lagi untuk pergi spa. Manfaatkan jeda saat Liana pergi spa. Ambil barang-barang di beberapa lembar kertas ini. Dan diam-diam melakukan penilaian. Selain kamu, jangan beritahu orang ketiga. Iya, Kirimi aku pesan setelah Nyonya selesai. baik. Jam 2 sampai jam 6 sore. Tidak ada orang di rumah. Mengerti? Sayang, kenapa pulangnya larut malam? Sibuk kerja lagi? Selamat pagi sayang, mari makan pagi. Aku buatkan bapo isi telur buat kamu. Kamu baik sekali, aku sayang banget sama kamu. Betapa aku berharap mata dan telinga itu tidak menemukan apapun. Betapa aku berharap semua ini hanya imajinasiku. Betapa aku berharap istriku masih wanita baik dan murni yang sangat kucintai. Tugas selesai. Tapi logikaku bilang, semua ini sudah tidak mungkin. Mulai sekarang, rumah yang kutinggali 3 tahun ini bukan lagi pelabuhan amanku, tapi panggung besar. Panggung yang dibangun khusus untuk aku dan Liana. Bos, Nyonya akan sampai rumah dalam 1 jam. Chang, kenapa kamu balas pesan sambil nyetir? Aku... Apa itu pesan dari suamiku? Nanya kapan aku pulang? Bukan. Itu dari pacarku. Katanya dia beli iga babi malam ini dan nanya jam berapa aku pulang. Oh gitu. Pacarmu baik ya? Gak sebanding sama kamu, Nyonya. Dan kebaikanmu sama Bos Jeffrey, semua karyawan di kantor tahu. Semua bilang, mereka gak tahu apa yang Bos Jeffrey lakukan di kehidupan sebelumnya sampai dia bisa menikahimu. Sayang, aku pulang. Kamu pulang? Sayang. Terapisnya hari ini pandai sekali. Aku hampir ketiduran. Asal kamu nyaman, aku cari uang buat kamu pakai. Kedepannya lebih baik sama dirimu sendiri. Jangan pelit-pelit. Ngerti sayang. Baiklah, aku masih ada pekerjaan hari ini. Kamu tidur dulu. Jangan memaksakan diri. Kamu harus lebih perhatikan kesehatan. Aku gak mau kehilangan suamiku di usia muda. Aku rasa kamu malah berharap kehilangan suami di usia muda. Baiklah, aku tahu. Aku tahu batasanku. Kalau begitu, aku mau ke kamar dulu.
Mata dan telinga sudah terpasang di setiap sudut rumahmu. Ambil ini. Ini memungkinkanmu melihat rekaman dari setiap sudut rumah. Oke. Liana, biarkan aku melihat wajah asli istri sempurna itu. Mandi, merangkai bunga, yoga, perawatan kulit. Perilaku Liana tidak ada yang aneh. Sepertinya tidak ada hasil hari ini. Sayang, aku masuk. Sayang, aku buatkan secangkir teh untukmu, bisa menghilangkan lelah. Taruh di sini. Sayang, kamu masih sibuk sampai larut. Ada banyak kerjaan hari ini, masih perlu beberapa saat. Kalau begitu, aku tidur dulu. Selamat malam. Selamat malam, sayang. Tidak benar. Dulu dia selalu menungguku habiskan tehnya sebelum pergi. Hari ini dia langsung pergi. Telepon rahasia. Halo, ini aku. Ada perubahan rencana. Kenapa? Supir itu bermasalah. Dia mengundurkan diri. Alasannya pulang urus orang tua. Tapi waktunya terlalu kebetulan. Aku curiga dia menemukan sesuatu. Tidak mungkin. Peralatan vapor lokasinya sangat tersembunyi. Dan ada lapisan anti deteksi. Supir biasa nggak mungkin bisa menemukannya. Berhati-hati tidak pernah salah. Dan Jeffrey, dia bawa mobilnya keluar hari ini. Katanya untuk perawatan mendalam. Tapi ini tidak sesuai kebiasaannya. Dia terlalu berhati-hati. Liana, ternyata ini wajah aslimu. Kelembutan dan kebijakanmu, semuanya palsu. Apa Jeffrey curiga padamu? Pria itu, dia mempercayaiku sepenuhnya sekarang. Bahkan teh yang aku seduh setiap hari, dia terima tanpa curiga. Sekarang dia mungkin berpikir dia terlalu lelah kerja setiap hari karena semangatnya kurang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa istrinya ini berpikir setiap hari bagaimana membuatnya hilang dari dunia ini. Bagus, asal dia tidak curiga padamu, kita masih punya kesempatan. Bilang ke Lukman, jangan gelisah. Aku sudah punya rencana selanjutnya. Lukman, benar-benar dia. Rencana apa? Jeffrey akan dinas ke selatan lusa. Ini kesempatan bagus. Lagi pula, tidak ada yang lebih mudah dari pesawat sebagai moda transportasi untuk mengalami kecelakaan, kan? Tidak disangka. Kebohongan yang aku buat hari ini untuk mengujinya justru menjadi kesempatan baginya untuk menyerangku. Liana, oh Liana, kamu benar-benar istri yang hebat. Baik, aku akan atur semuanya. Setelah selesai, Steritech akan menjadi milik bos Lukman. Dan kamu akan menjadi bos wanita dari grup 100 miliar ini. Bilang ke Lukman, yang aku mau bukan hanya status bos wanita, juga bilang dia jaga mulutnya. Begitu masalah ini terbongkar, tidak ada dari kita yang bisa lolos. Tenang. Tiga tahun penuh sebagai suami istri yang kupikirkan saling menghormati dan bersama dalam suka duka, ternyata pada akhirnya adalah penipuan yang direncanakan dengan teliti. Sebuah permainan dengan nyawaku dan karirku sebagai taruhannya. Permainan fatal. Harimau keluar dari gua, ular di sisimu. Saatnya menjaring. Tidur nyenyak sekali. Apa kamu bermimpi indah? Apa bermimpi aku mati dalam kecelakaan pesawat? Atau bermimpi kamu akhirnya menjadi peran dalam ucapannya? Yang bukan hanya bos wanita, berdiri bersama Lukman di atap gedung perusahaanku.
melihat pemandangan kota ini. Liana, setiap detail dari 3 tahun kita. Panas, cepat ambil. Sini aku ambil. Sup-sup yang kamu buat untukku. Kemeja yang kamu setrika untukku. Lampu yang kamu tinggalkan untukku saat larut malam. Berapa banyak yang nyata. Dan berapa banyak yang merupakan drama yang kamu atur dengan teliti. Rekaman CCTV aku melihatnya secara langsung. Istrimu ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Iya. Aku sudah menikah dengannya 3 tahun, tapi sepertinya baru hari ini aku melihat wajah aslinya dengan jelas. Kita sudah tahu rencana mereka. Selanjutnya, giliran rencana kita. Kau mau apa? Sangat sederhana. Mereka ingin kamu mati, kan? Kalau begitu, kamu mati. Maksudmu? Karena kita sudah tahu otak di baliknya adalah Liana dan Lukman. Tujuan sebenarnya mereka, kita belum tahu. Liana juga bilang yang dia mau bukan hanya gelar bos wanita. Jadi kita perlu mengeluarkan ular dari lubangnya. Biarkan Jeffrey sesuai keinginan mereka benar-benar mati. Dengan cara ini, ambisi dan tujuan Liana bisa terbongkar sepenuhnya. Lalu kita bisa habisi mereka sekaligus. Mencabut akar-akarnya. Menghilangkan masalah selamanya. Benar. Perjalanan dinas yang kamu buat sebelumnya adalah panggung terbaik. Bilang, apa yang harus kulakukan? Pesan tiket pesawat ke selatan untuk lusa. Jet pribadi atau kelas 1 penerbangan sipil, kamu putuskan sendiri. Jet pribadi mudah diserang, sasarannya kecil, tapi penyelidikan pasca kecelakaan meninggalkan jejak. Penerbangan sipil sasarannya besar, tidak mudah diserang. Begitu terjadi kecelakaan itu akan menjadi berita besar. Dengan cara ini lebih mudah meyakinkan orang. Jadi aku sarankan memilih penerbangan sipil. Kecelakaan pesawat yang sensasional bisa membuatku mati sepenuhnya. Dan juga bisa membuat Liana dan Lukman menurunkan kewaspadaan mereka. Pemburu ini benar-benar teliti dalam berpikir. Setelah pesan tiket, kirimi aku nomor penerbangan dan kursi. Serahkan sisanya padaku. Kamu hanya perlu melakukan satu hal dengan baik. Berakting. Acting? Ya, aktingkan cintamu dan keenggananmu pada istrimu. Aktingkan harapanmu dan dedikasimu untuk perjalanan dinas ini. Bohongi dia. Bohongi semua orang. Oke. Sayang? Sayang, bangunlah. Kenapa tidur di sini? Aktingkan cintamu dan keenggananmu pada istrimu. Aktingkan harapanmu dan dedikasimu untuk perjalanan dinas ini. Aku lembur terlalu larut tadi malam. Melihatmu tidur nyenyak, aku takut membangunkanmu. Jadi aku tidak tidur di kamar. Meski begitu, kamu tidak boleh tidur di sini. Ada banyak kamar tamu di rumah. Tapi di sini ada bayanganmu di mana-mana. Tidur di sini dan tidur di kamar itu rasanya sama. Lagi pula, tadi malam aku bahkan bermimpi tentang pernikahan kita. Kamu tersenyum cantik sekali. Secantik saat kita foto pre-wedding. Apa? Cantik di foto pre-wedding? Jadi sekarang tidak cantik, begitu? Cantik, kamu selalu cantik. Sayang banget tinggalin kamu. Aku malah jadi gak mau pergi. Bagaimana kalau kali ini kamu tidak jadi pergi? Aku juga gak mau pergi, tapi tidak bisa. Penting sekali. Sangat penting. Perjalanan dinas ini menyangkut strategi perusahaan 5 tahun ke depan. Aku harus negosiasi langsung. Sayang, kamu bekerja keras sekali. Aku sedih melihatnya. Setiap kali aku pikir keluarga kecil kita, aku terus membaik. Aku tidak merasa lelah sama sekali. Sayang, kamu baik sekali. Lalu, kamu masih ke kantor nanti? Ya. Perjalanan dinas besok. Aku harus ke kantor untuk mengatur semuanya. Bagaimana kalau aku pergi seduh teh untuk menyegarkan pikiranmu? Oke. Kamu duduk tunggu aku?
Kupikir dia benar-benar peduli padaku. Ternyata dia masih mengujiku. Bos. Bos Jeffrey, barang-barang yang kamu berikan padaku sudah aku suruh orang untuk cek lab. Di tisu itu ada jejak obat tertentu. Konsumsi jangka panjang akan bahaya. Dan bahkan, Membahayakan nyawa. iya, Untungnya setelah menemukan keanehan, setiap kali aku memanfaatkan Liana tidak memperhatikan dan diam-diam menemukan tehnya. Kenapa kamu harus membunuhku? Terima kasih. Soal ini jangan beritahu siapapun. baik Pak. Omong-omong, Bos Jeffrey, ini tiket pesawatmu untuk besok. Sudah aku pesankan. Terima kasih. Oh ya, selama aku perjalanan dinas, kalau ada urusan operasional di perusahaan, biarkan eksekutif dan pemegang saham yang menangani. Kalau ada acara besar, tangani dalam rapat kolektif. Juga proyek yang ditandatangani bulan lalu, kamu yang bertanggung jawab. Oke. Sayang, pulang cepat malam ini ya. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Kejutan. Aku pulang. Sayang, mari sini. Jadi ini kejutan yang kamu maksud? Ini aku menyiapkannya untuk kita berdua. Makan malam dengan Lilin. Bagaimana? Mewah sekali kan? Memang sangat mewah. Sayang, terima kasih ya. Sayang, kamu perjalanan dinas berhari-hari. Aku khawatir kamu tidak makan enak di luar. Makanya, aku masak meja ini khusus. Semua kesukaanmu. Ayo, coba cepat. Masakan istriku masih seenak dulu. Sayang, pekerjaanmu akhir-akhir ini terlalu berat. Kamu kurus karenanya. Kamu harus lebih banyak makan. Sayang, kamu yang bekerja keras. Kamu makan lebih banyak juga. Terima kasih, sayang. Wanita yang duduk di hadapanku adalah istriku secara nama. Namun juga musuh yang berharap aku mati saat ini juga. Sayang, ayo, aku bersulang untukmu. Semoga perjalananmu lancar. Kali ini, aku akan menunggumu pulang. Menungguku pulang? Liana, setelah minum segelas anggur ini, di antara kita hanya hidup atau mati yang tersisa. Sayang, kenapa bangun sepagi ini? Untuk menyiapkan kopermu. Semua pakaianmu sudah kusiapkan. Kebutuhan sehari-hari juga ada di sini. Sudah aku periksa berkali-kali. Tenang saja. Sayang, kamu benar-benar terlalu berbudi. Sayang, aku masih khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku cuma perjalanan dinas, bukan pergi selamanya. Bagaimana kalau aku antar ke bandara? Pak Guno sudah mundur. Kamu nyetir sendiri. Aku khawatir. Tidak perlu. Ayo sayang. Tidak melihatmu naik pesawat dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak tenang. Baiklah, aku setuju. Kamu hanya bisa mengalahkanku. Baiklah sayang, cepat ganti baju. Aku akan buat sarapan. Tidak tenang aku nyetir sendiri. Karena takut aku kabur di jalan kan. Sayang, aku akan segera kembali. Tenang. sayang. Tapi aku benar-benar sayang banget sama kamu. Sayang, tapi aku benar-benar sayang banget sama kamu. Setelah sampai, kamu harus segera telepon aku. Baik-baik. Banyak orang melihat. Janji, cepat janji. Oke. Aku janji. Setelah turun pesawat, aku akan segera telepon kamu. Mengabari. Bagus. Masuk cepat.
Kalau tidak, kamu ketinggalan pesawat. Kalau begitu saat pulang, nyetir hati-hati. Liana, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, sayang. Aktingnya benar-benar bagus. Kalau aku tidak melihat wajah aslinya, aku takut aku benar-benar akan tertipu. Gerbong naik 3, toko buku di seberangnya. Halo, selamat datang. Ikut aku. Bos, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Gak usah banyak ngomong, tukar baju dengan dia. Dia pengganti yang kamu cari untukku? Benar. Sebenarnya, beberapa hari ini aku berpikir, apa benar-benar kita perlu mengadakan sandiwara pura-pura mati? Maksudmu, mau ingkar janji? Bukan, hanya untuk membunuhku. Liana dan Lukman tidak segan-segan membuat kecelakaan pesawat. Lalu orang-orang yang di sana, bukankah mereka? Jadi bos Jeffrey khawatir tentang ini. Tenang, aku sudah tahu rencana mereka sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan begitu banyak orang mati sia-sia. Maksudmu? Nanti aku jelaskan. Gak ada waktu, tukar baju dengannya. Aku akan membawamu pergi. Oke. Siapa wanita itu? Kenapa dia menangis? Baru aja melihatnya mengantar seseorang. Mungkin hubungan suami istri mereka sangat baik. Mangsa sudah siap. Siap bertindak. Ayo naik. Orangku sangat bisa diandalkan. Lihat ini. Berita terbaru, sebuah pesawat menuju Hansui hilang kontak tak lama setelah lepas landas. Pesawat 219 total 157 orang di dalamnya. Mereka benar-benar melakukannya. Orang Lukman menyuap staf bandara. Di sistem hidrolik roda pendaratan mengganggunya. Saat pesawat naik ke ketinggian 10.000 meter akan terjadi ledakan. Gila. Mereka benar-benar gila. Demi membunuhku, mereka tidak segan menyeret 157 orang untuk mati bersamaku. Kamu bisa tenang. Saat aku mengkonfirmasi metode mereka, aku suruh orangku mengendalikan orang Lukman dan sudah membuat pesawat mendarat darurat. Konten yang disiarkan berita adalah berita palsu yang kubuat. Hanya butuh beberapa saat. Saat semuanya tenang, mereka akan dibebaskan. Bagus. Bos, sampai. Ayo. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumahmu. Berikan ponsel lamamu, akan aku hancurkan. Kedepannya pakai ini. Jeffrey yang dulu sudah mati. Mulai sekarang, namamu adalah Aldo, orang biasa dari luar kota dan bekerja di kota ini.
Mulai hari ini, aku bukan lagi diriku sendiri. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, tentu saja duduk di kursi penonton, menikmati dengan baik. Menikmati bagaimana luar cantik akan menelan. Serigala lapar. Aku pindah ke rumah yang asing, di ujung lain kota, area yang belum pernah aku injak. Kehidupan di sini terasa seperti dunia yang berbeda dari masa laluku. Tidak ada yang akan menghubungkan orang mati bernilai puluhan miliar dan orang biasa yang tinggal di penginapan kumuh bersama. Penyelamatan kecelakaan penerbangan Sipil 219 memasuki hari ketiga. Dikonfirmasi 157 meninggal. Di antaranya ketua grup Steritech, Jeffrey dikonfirmasi meninggal baru berusia 30 tahun. Jeffrey meninggal. Meninggal dalam skema istri dan saingan bisnisnya. Sementara Aldo masih hidup. Hidup seperti anjing yang tidak bisa melihat cahaya. Pemirsa, aku sekarang di rumah ketua Steritech Jeffrey. Dengar istri Jeffrey, Liana, setelah mendengar kabar duka pingsan berkali-kali. Nyonya Jeffrey, Nyonya Jeffrey, Bos Jeffrey meninggal. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Apa langkah selanjutnya untuk Steritech akan diambil alih olehmu? Nyonya, kami sudah cukup sedih. Bisa tutup mulut kalian? Nyonya, kamu belum tidur selama 2 hari. Kamu harus menjaga tubuhmu. Aku mau menemani suamiku. Dia pasti sangat kesepian di sana. Wanita malang yang kehilangan suami tercinta. Janda kaya yang kuat namun rapuh. Liana, citra yang kamu bangun untuk dirimu benar-benar sempurna. Nyonya, Nyonya pingsan. Berhenti syuting, cepat pergi. Nyonya butuh istirahat. Apa kamu mau melihat istrimu yang berbisa lebih kejam lagi? Sepertinya kamu tidak pingsan. Kamu lelah berakting. Liana, pekerjaan kotor sudah kulakukan. Berapa lama lagi mau bertahan? Lukman, apa yang kamu buru-buru? Apa yang buru-buru? Sudah banyak aku habiskan uang. Kamu nggak tahu, sekarang Jeffrey sudah mati. Aku belum dapat apa-apa. Kalau aku serahkan perusahaan sekarang, menurutmu orang luar akan bilang apa? Mereka akan bilang tulang Jeffrey belum dingin, jandanya tidak sabar menjual aset keluarga. Apa kamu mau reputasiku hancur? Atau kamu mau orang-orang ini mengikuti jejak dan memeriksa hal lain? Lalu suruh aku apa? Tunggu. Tunggu. Sekarang, semua orang mengawasiku. Aku harus berakting dengan baik. Jaga malam menangis di peti mati muncul di berita. Tak satu pun terlewat. Tunggu berapa lama? Tunggu sampai badai berlalu. Tunggu sampai aku sepenuhnya duduk kokoh di posisi penguasa keluarga Jeffrey. Nanti aku akan memegang semua yang ditinggalkan Jeffrey. Erat di tanganku. Tenang. Bagian yang menjadi milikmu tak akan hilang. Tapi sekarang kamu harus mendengarkanku. Beraktinglah sebagai pesaing yang berduka. Beraktinglah sebagai teman yang menyesali kejatuhan seorang jenius. Dan jangan biarkan siapapun melihat hubungan kita. Mengerti? Baik, aku tunggu kamu. Tapi, aku peringatkan. Jangan main-main ya. Bagus. Lihat kan, wanita ini lebih kejam dari yang kita kira. Besok adalah upacara peringatan Jeffrey. Kamu datang. Tentu aku pergi. Aku harus melihat betapa cantiknya istriku menangis di peti matiku. Upacara peringatanku, setengah dari selebriti kota datang. Daripada bilang mereka datang untuk berduka atas orang mati, lebih baik bilang mereka datang untuk menghadiri acara sosial tingkat atas. Nyonya, turut berduka. Bos Jeffrey pergi mendadak. Kami juga sangat sedih. Terima kasih. Terima kasih sudah datang mengantarnya. Nyonya, kerajaan Starry Group ini kedepannya akan bergantung padamu. Kalau bisa,
Aku lebih rela mati menggantikannya. Turut berduka. Dia semakin kurus, seperti bisa terbang tertiup angin. Setiap orang yang berjabat tangan dengannya terharu sampai matanya merah. Janda paling terkenal di kota ini, wanita paling malang. Menangis seperti itu, air mata jatuh sesuai perintah. Keahlian ini orang biasa nggak bakal bisa. Dia berlatih selama 3 tahun, setiap hari berlatih di depan cermin, berlatih di depanku, masa tidak mahir. Musuh besarmu, Lukman datang. Lukman. Jeffrey, kamu di sini? Susah banget nyari kamu. Ini bukan Tuan Lukman. Jeffrey, ayahku baru saja bilang dia konfirmasi akan menyerahkan grup lu kepadaku. Selamat untukmu. Jeffrey, meskipun kamu jenius setelah lulus, bukankah kamu tetap harus mulai dari pegawai rendahan? Aku sangat menghargaimu. Hari ini, aku secara resmi mengundangmu. Selamat bergabung dengan grup lu. Dengan kemampuannya, kamu pasti bisa mengukir dunia. Aku mengukir dunia, atau untukmu mengukir dunia? Aku tidak akan bergabung dengan grup lu. Kamu percaya padaku. Aku juga percaya pada diriku sendiri. Aku tidak akan bekerja keras untuk siapapun. Aku akan untuk diriku sendiri, mengukir dunia. Oke lah Jeffrey. Beberapa hal sekarang kamu tidak paham. Nanti kamu akan paham meskipun bakat dan nilaimu lebih kuat dariku. Di dunia ini ada banyak hal yang tidak hanya mengandalkan kemampuan. Lebih penting adalah koneksi dan platform. Aku tunggu lihat apa yang bisa kamu lakukan. Dulu dia pernah menawarkan kerjasama padaku, tapi aku tolak. Tidak disangka, justru ditangkap oleh istriku. Dunia sungguh tidak terduga. Nyonya, turut berduka. Bos Jeffrey adalah sahabat baikku dan pesaing yang paling kuhormati. Dia pergi, di hatiku juga sangat sedih. Dia pergi, di hatiku juga sangat sedih. Terima kasih, Bos Lukman, suamiku. Kalau dia tahu kamu datang, dia pasti akan sangat terhibur. Aku benar-benar ingin menerjang, merobek kulit palsu di wajah mereka. Bilang ke semua orang, 2 orang ini adalah pembunuh yang sebenarnya. Tapi aku tidak bisa. Nyonya, tenanglah. Bagaimanapun Jeffrey dan aku pernah sekelas. Mulai sekarang, grup Luku pasti akan membantu Starrytech. Terima kasih banyak, Bos Lukman. Kalau suamiku tahu dia Lambaka, dia pasti bisa menutup mata dengan tenang. Aku hanya bisa melihat 2 orang ini yang secara pribadi mendorongku ke neraka, berakting sebagai orang baik yang penuh perasaan di depan fotoku. Satu menangis dengan sedih, satu berbicara dengan tulus. Tak heran, mereka bersekutu. Aku hanya merasa mereka konyol. Mereka pikir mereka menang. Padahal tidak tahu, permainan baru saja dimulai. Kau mau apa? Lepaskan aku wartawan, aku punya hak wawancara. Siapa yang mengizinkanmu merekam? Ini tempat umum. Acara peringatan Pak Jeffrey, kenapa aku tidak boleh merekam? Sobat wartawan, ini adalah hari peringatan suamiku. Kamu melakukan ini, apa kamu mau dia tidak tenang? Kamu dari media mana? Apa kamu tahu acara apa hari ini? Tulang bos Jeffrey belum dingin. Kamu datang makan roti darah manusia. Apa kamu masih manusia? Lumayan. Kalau tidak, masa berani membunuh CEO miliardermu? Bos Lukman, sebenarnya apa hubunganmu dengan Nyonya Jeffrey? Kenapa begitu aku foto kalian berdua, Satpam langsung bertindak? Apa yang kamu takutkan? Apa maksudmu? Bos Jeffrey dan aku berteman lama. Datang untuk berduka, itu wajar. Wartawan tak tahu malu seperti kamu demi traffic. Segala cara ditempuh. Pergi dari sini. Seminggu sebelum kecelakaan, Departemen Investasi Strategis Grup lo menyelidiki struktur organisasi pemegang saham Grup Starry. Lalu, Nyonya Jeffrey, atas namanya, muncul sebuah perusahaan lepas pantai baru. Aku ingin bertanya, apa mungkin dari awal kamu tahu Pak Jeffrey pasti akan mengalami kecelakaan, begitu? Omong kosong apa ini? Perlu aku sobek ke mulutmu? Dia secara terbuka membongkar aib Lukman. Coba tebak, bisakah mereka menyelesaikan sandiwara ini dengan baik? Semua yang ada di dunia bisnis ini medan perang. Bos Jeffrey pergi mendadak, Nyonya Jeffrey nggak bisa berdiri. Aku datang membantu, kenapa? Meskipun aku, Lukman, pernah bersaing dengannya. Itu semua di bidang bisnis. Sekarang dia pergi, aku datang membantu. Ini namanya kebajikan. Benar sekali, Bos Lukman. Itu namanya berpikiran luas. Jauh lebih baik dari orang seperti kamu yang menjatuhkan batu ke lumpur. Belajarlah. Kalau tidak, kenapa dia yang jadi ketua grup? Dan kamu cuma wartawan kecil. Sobat wartawan,
Hari ini adalah acara peringatan suamiku. Kamu mengucapkan kata-kata ini. Apa maksudmu? Aku sudah menikah dengan Jeffrey 3 tahun. Tidak pernah aku melakukan hal yang menyesalkan baginya. Sekarang setelah dia pergi, kalian mau menyiramku dengan lumpur? Bukankah itu terlalu keterlaluan? Suaminya baru saja pergi, kamu datang membuat masalah. Apa kamu masih manusia? Benar. Nyonya Jeffrey orang baik seperti dia, suami pergi. Masih harus menderita perlakuan ini. Kalian wartawan demi traffic bahkan hati nurani tidak punya. Bos Jeffrey menonton dari surga. Apa kamu tidak takut azab? Namamu disebut. Bagaimana menurutmu? Nonton saja, melihat bagaimana mereka merusak sandiwara ini. Baik, kamu tidak perlu berpura-pura lagi, dia sudah mati. Kamu pasti sangat senang kan? Apa? Tolong antar keluar wartawan ini. Tinggalkan kameranya. Masalah hari ini anggap selesai. Kalian, lepas aku. Apa hak kalian? Apa hak kalian mengambil barangku? Maaf, telah mengganggu semua. Nyonya Jeffrey ini terlalu baik, bahkan tidak memproses orang seperti ini. Benar. Kalau aku, sudah lama aku panggil Dia polisi. nggak proses. Kamu percaya? Dia bukan tidak memproses. Dia takut memproses. Kalau seseorang menelusuri jejak, dia lebih takut dari siapapun. Namun, orang ini masa bukan orang yang kamu cari. Aku cuma mengiriminya sedikit info. Gak sangka nyalinya sebesar ini. Berani datang ke acara peringatanmu di depan setengah dari selebritis kota untuk membongkar aib Lukman. Lepaskan aku. Aku wartawan. Kalian tidak bisa memperlakukanku begini. Nah, kamu tahu diri. Tutup mulutmu. Masalah hari ini anggap tidak pernah terjadi. Kamu bisa tutup mulutku. Apa kamu bisa tutup mulut semua orang? Setiap kata yang aku ucapkan hari ini adalah kebenaran. Kebenaran? Kamu percaya? Besok aku akan membuatmu bahkan gak bisa masuk. Permisi, pinjam api. Siapa kamu? Aku datang berduka, keluar untuk menghirup udara. Apa kamu sedang mengurus urusan? Kalau gitu, aku nggak ganggu ya. Kakak, maaf, lantainya licin, pinggangku sakit. Pergi sana. Baik, baik. Sudahlah, seorang wartawan gak akan bisa macam-macam. Kamu siapa? Kamu mau apa? Ini nomor HP-ku. Kalau ada kesempatan, kita bisa kerjasama. Kerjasama apa? Hal-hal yang kamu katakan di acara peringatan tadi. Liana, Lukman, struktur kepemilikan, perusahaan lepas pantai, seseorang sepertimu sangat tertarik. Siapa? Ini tidak perlu kamu tahu. Kamu hanya perlu tahu satu hal. Terus pantau Liana dan Lukman. Mereka pasti bisa memberimu kejutan. Apa kamu orang yang mengirimiku info secara anonim? Apalagi yang kamu tahu? Bisa kamu ceritakan semua? Saat waktunya tepat, aku akan menghubungimu. Tapi sepengetahuanku, Liana tidak mudah diajak berurusan. Kamu barusan di pemakaman membuat keributan besar. Aku sarankan kamu akhir-akhir ini sebaiknya menghindari sorotan. Oke, aku akan menunggumu. Tadi tidak ketahuan kan? Jangan sampai membuat musuh curiga. Sebenarnya satu tabasan tangan bisa bersih. Dia bahkan gak tahu aku siapa. Tapi biar mereka gak curiga, aku sedikit acting. Anggap aja hasil dari menonton acting istrimu selama ini. Turut berduka. Turut berduka. Turut berduka. Turut berduka. Kalian pulang dulu. Aku mau sendiri sebentar. Baik, Nyonya. Sepertinya hari ini mereka berdua punya rencana lain. Di permukaan datang untuk berduka. Setelah orang bubar, baru acara sebenarnya dimulai. Ayo kita dengar apa yang mereka berdua bicarakan. Liana, kamu sebenarnya mau apa?
Sepertinya ada perselisihan internal. Liana, kamu sebenarnya mau apa? Acara peringatan sudah selesai. Perusahaan Jeffrey sekarang harus diambil alih olehku. Bos Lukman, sesuai rencana awal, kamu bertanggung jawab atas peralatan, aku bertanggung jawab atas eksekusi. Setelah selesai perusahaan milikmu, sedangkan aku dapat 10% saham dan 500 juta tunai. Aku ingat benar kan? Benar. Lalu maksudmu sekarang mau ingkar janji? Bos Lukman, apa kamu benar-benar pikir aku tidak tahu skema apa yang kamu mainkan? Apa yang mau kamu katakan? Staf darat yang kamu suap, aku yakin sudah lama kamu diamkan kan? Kalau aku serahkan perusahaan padamu, maka aku khawatir aku akan menjadi orang berikutnya yang hilang. Lagi pula, hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Bukan? Kamu banyak pikiran. Aku terlalu banyak pikiran. Baik, kalau begitu ini bagaimana kamu jelaskan? Tenang, setelah selesai Staritech milikku dan kamu adalah bos wanita dari grup 100 miliar ini. Liana, kamu berani merekam suara aku? Tidak hanya aku berani merekam suaramu, aku juga tahu banyak hal tentangmu. Misalnya 3 tahun lalu, untuk mendapatkan tanah di timur kota, masalah mengusir warga hingga mati. Contoh lain, untuk menekan pesaingmu, akun palsu yang kamu buat. Katakan kalau aku ceritakan semua ini ke polisi, bagaimana kamu akan menghabiskan sisa hidupmu? Kamu sebenarnya mau apa? Sangat sederhana. Perusahaan Jeffrey milikku, sedangkan kamu diam-diam dan tenang saja sebagai bos Lukman. Untuk apa yang kamu mau, tunggu sampai aku menguasai semuanya. Mungkin akan memberimu sedikit. Namun, syaratnya, kamu harus patuh. Kamu benar. Ular cantik sedang menelan serigala buas. Untuk menelan ular cantik ini, kamu harus berubah menjadi binatang buas. Lukman, kamu pikir kamu serigala liar yang bisa mengendalikan segalanya, padahal kamu tidak tahu dari awal. Kamu hanya bidak, dan kamu, Liana, bersembunyi selama 3 tahun penuh, semua untuk bisa menggigit sekali serigala liar yang mengira dirinya raja hutan. Awalnya kupikir tujuanmu adalah uang, kekayaan dan kemuliaan yang dijanjikan Lukman. Atau 10% saham dan 500 juta itu. Tapi sekarang sepertinya aku salah. Ambisimu jauh lebih besar. Kamu tidak ingin menjadi bos wanita siapapun. Yang kamu mau adalah seluruh kerajaan. Liana, dulu bernama Yuli. Apa ini? Kedua orang tua di pabrik waxing. 12 tahun lalu, setelah pabrik diakuisisi bangkrut, ayah meninggal dalam kecelakaan. Ibu kemudian gantung diri. Pabrik orang tuanya diakuisisi olehku. Dia mendekatiku. Tujuannya dari awal adalah balas dendam. Sayang, sayang. Jeffrey, apa kamu pikir kalau kamu mati selesai? Apa kamu pikir mati dalam kecelakaan pesawat hutangmu lunas? Biarkan aku bilang, kamu bermimpi. Bu, aku pulang. Kali ini aku dapat peringkat pertama lagi. Bu, di mana ayah? Bukannya dia bilang hari ini pulang dari tambang? Ayahmu
ada di sini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini bukan ayahku. Kamu bohong. Yuli, kamu tidak punya ayah lagi. Jangan menangis. Ayahmu tidak bisa pulang. Bahkan mayatnya tidak ditemukan. Hanya segenggam tanah dari tambang. Ibu. Yuli, ibu ke kamar dulu. Kamu temani ayahmu. Ayah. 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 Bu. Bu, turunlah. Jangan tinggalkan aku. Turun, Bu. Turunlah. Ayah sudah pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana denganku? Jadi begitu. Jadi kebenaran seperti ini. Yang dia mau bukan uang. Yang dia mau adalah balas dendam. Yang dia benci juga bukan aku. Yang dia benci adalah Huaxing Real Estate. Di belakangnya, dunia kapitalis yang kanibal. Dan aku, sebagai predator puncak dunia ini, tentu saja menjadi target balas dendam utamanya. Dia menikahiku bukan karena cinta, karena ini adalah cara tercepat, paling langsung untuk menghancurkanku. Yang dia mau bukan menghancurkanku. Tujuannya adalah menjadi pemilik terbaru Huaxing Real Estate. Dia ingin menggantikanku. Dia ingin menjadi jenis orang yang paling dia benci sebelumnya. Ini balas dendamnya. Apa yang harus aku lakukan? Awalnya aku pikir yang aku hadapi adalah pengkhianatan karena kepentingan. Asalkan aku menang, aku bisa merasa lega, bisa balas dendam. Sekarang sepertinya itu sama sekali bukan. Tapi aku tahu kebenarannya, dan aku tahu apa yang dia benci. Aku tahu apa yang dia hilangkan. Aku tidak tahu harus apa lagi. Dia menghancurkan rumahku, dia menghancurkan perusahaanku, dia hampir mengambil nyawaku. Tapi saat dia berusia 12 tahun, itu aku yang pertama menghancurkan keluarganya. Siapa? Ini ditemukan di rumah kampung halamannya, peninggalan orang tuanya. Setiap tahun pada hari Myapu makam, dia diam-diam pulang sekali. Sepertinya dia belum sepenuhnya melupakan masa lalu. Hari ini pabrik mengeluarkan sarung tangan pelindung baru. Sarung tangan tua milik Yanto akhirnya bisa diganti. Nilai ujian Yuli dapat 100 lagi. Guru-guru memuji dia pintar. Ibu lihat. Hari ini aku dapat 100 lagi. Yuli kita hebat sekali. Yanto bilang kalau pabrik semakin maju, dia akan ajak kita ke kota. Naik kereta sungguhan. Ayah bilang kalau pabrik semakin maju, dia akan ajak kita naik kereta sungguhan. Oke. Kamu beli makanan dan minuman enak, oke?
Bagus. Pabrik mau dijual. Kita semua akan kena PHK. Langit runtuh. Tempat beras di rumah kosong. Yanto mau pergi tambang batu bara. Aku tidak mengizinkannya. Dia menamparku. Yanto! Kalau aku nggak kerja, keluarga makan apa? Yanto, kamu tidak bisa pergi. Cukup. Yuli sudah beberapa hari tidak makan daging. Kurus sampai sakit hati. Ibu, kamu juga makan. Kamu makan dulu. Kamu makan, ayo. Yanto pergi. Tidak bisa pulang lagi. Aku hidup. Apa artinya? Pantas dia begitu membenciku. Pantas dia mengabaikan segalanya. Dia ingin membunuhku. Apa ini? Tidak tahu, tapi sudah aku perbaiki. Mau dengar atau tidak, terserah kamu. Ayah, dengar aku nyanyi benar tidak? Di depan gerbang, di bawah jembatan, berenang sekelompok bebek. Cepat kemari, hitung mereka. 2, 5, 6. Yuli suaranya bagus ya. Tapi kamu itu salah ngitung. 2, 4, 6, 7, 8. Bukan 2, 5, 6, 7, 8. Kamu campur 5 dan 4. Ayah, kamu menyebalkan. Kamu yang bodoh besar. Ayah yang bodoh, Yuli yang pintar ya. Oke? Yuli, nanti ayah dapat gaji belikan kamu boneka kain baru ya. Oke? Oke. Aku mau yang pakai gaun pink. Oke, belikan yang pakai gaun pink ya. Aku mengakui sisi washing real estate secara komersial legal. Itu hanya peta bisnisku. Langkah kecil yang tidak berarti. Aku bahkan tidak pernah pergi ke kota kecil itu maupun ke pabrik itu. Tidak pernah peduli. Di pabrik itu nasib setiap pekerja. Karena di duniaku mereka hanya angka di laporan keuangan yang bisa dioptimalkan. Aku bahkan tidak pernah berpikir di balik setiap angka ada nyawa manusia, ada sebuah keluarga. Kamu nggak sengaja membunuh orang tua mereka, tapi orang tua mereka mati di bawah mesin yang dingin. Dan kamu adalah komponen mesin itu, bahkan yang paling atas. Dia membenciku tidak salah. Jadi, apa kamu memilih memaafkan atau menghakimi? Aku sudah melakukan semua. Menemukan kebenaran, juga menguasai Lukman dan semua buktinya. Kapan saja bisa membuatnya tak bisa diselamatkan. Hancur berkeping-keping. Jadi, giliranmu membuat keputusan. Kamu sudah menguasai semua cerita lawan. Selanjutnya, bagaimana memutuskan? Kesalahanku harus aku tanggung. Demi balas dendam, dia menghabiskan banyak biaya. Bahkan hampir membahayakan 157 nyawa di pesawat. Jadi penghakiman harus dilanjutkan. Tapi bukan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Aku ingin mengambil semua yang dia miliki sekarang. Menghancurkan semua yang dia ingin dapatkan. Biarkan dia melihat dengan matanya sendiri apa yang dia bangun dengan kebencian sebagai fata morgana. Sedikit demi sedikit berubah menjadi ketiadaan. Aku ingin membawanya kembali ke titik awal. Kembali ke Yuli. Serahkan barang-barang ini langsung kepadanya. Aku ingin biarkan dia sendiri yang menghakimi jiwa yang dimakan oleh kebencian bernama Liana itu. Ini yang ingin ku dengar. Semoga kamu tidak mengecewakan. Jeffrey, apa kamu tahu? Saat aku berusia 12 tahun, aku masuk panti asuhan. Dinding panti asuhan sangat dingin. Selimut sangat tipis saat pertama kali. Dingin sampai malam-malam aku tidak bisa tidur. Tapi aku tetap bertahan.
Apa kamu tahu kenapa? Karena kamu. Karena kamu, aku tidak punya rumah lagi. Saat berusia 16 tahun, aku masuk SMA terbaik di kota. Untuk uang sekolah dan biaya hidup, aku pakai waktu luang untuk membagikan selebaran memberi les, mencuci piring, apapun pekerjaan kotor dan berat. 18 tahun, aku masuk universitas terbaik di negeri. Belajar keuangan sebenarnya 4 tahun kuliah. Di sekitarku tidak kekurangan pelamar, tapi aku tidak menerima satupun. Apa kamu tahu kenapa? Karena targetku hanya kamu. Setelah lulus, aku pakai beasiswa yang ditabung selama sekolah dan uang hasil kerja mendaftar berbagai kelas etiket, kelas mencicipi anggur, kelas apresiasi seni, hanya untuk membangun diriku menjadi wanita kelas atas, berkelas tinggi. Lalu, aku mulai sering keluar masuk berbagai acara resepsi kelas atas, forum bisnis, hanya untuk bertemu denganmu. Apa kamu masih ingat? Saat kita pertama kali bertemu, aku memakai gaun putih ini. Seperti bunga lili yang tidak bersaing dan terpisah. Muncul begitu saja di hadapanmu. Saat kamu berjalan mendekatiku, hatiku berdetak sangat kencang. Tapi bukan karena deg-degan, karena aku tahu mangsaku telah terpikat. Mungkin kamu pikir ini pertemuan yang sempurna adalah dongeng pangeran dan Cinderella. Tapi kamu tidak tahu, ini sebenarnya hanyalah perburuan yang dirancang dengan cermat dan direncanakan lama. Dan kamu, Jeffrey, kamu adalah satu-satunya mangsa yang aku pilih. Terima kasih, Jeffrey. Terima kasih telah meninggalkan seluruh kerajaan bisnis, semuanya untukku, juga bersulang untukmu. Mati dengan begitu indah. Lukman ini sangat egois dan sangat serakah. Semua uang kotor dia dioperasikan di dalam dana perwalian lepas pantai. Dan manajer dana ini adalah sepupunya, bernama Yanto. Juga semua mata rantai kepentingan hitamnya yang paling fatal dan paling lemah. Perlu aku undang Yanto untuk minum teh? Tidak perlu. Menangani penggerak dunia keuangan seperti ini, kekerasan adalah cara terendah. Kita ingin membuatnya mengeluarkan semua kotorannya di bawah sinar matahari. Sony, wartawan keuangan top domestik. Terakhir kali di pemakamanku, dia juga secara terbuka mempertanyakan Liana dan Lukman, kita yang menyelamatkannya. Dia berhutang nyawa pada kita. Serahkan ini dengan cara teraman padanya. Katakan padanya, ini yang ditinggalkan Jeffrey semasa hidup sebagai hadiah terakhir. Dia tahu harus berbuat apa. Lukman, saatnya bayar hutang. Kita akan segera mengakuisisi bisnis grup Starry. Hari ini semuanya perlu melaporkan rencana kerja semua. Kabar buruk, Bos Lukman. Kabar buruk. Kenapa teriak-teriak? Saham kita langsung menyentuh batas bawah. Apa? Gimana bisa begini? Lihat ini. Siapa yang buat? Artikel Sony ini punya rantai bukti yang tidak terbantahkan. Di dalamnya mengungkap secara rinci, Lukman menggunakan dana lepas pantai untuk melakukan perdagangan orang, memanipulasi harga saham, mentransfer aset secara ilegal. Bisa langsung habisi. Tentu, setiap angka akurat sampai 2 angka di belakang koma.
Setiap transaksi disertai dengan bukti yang tak terbantahkan. Seperti bom yang dipandu dengan presisi, menghancurkan kerjaan bisnis Lukman berkeping-keping. Siapa yang lakuin ini? Sony, wartawan yang terakhir kali di acara peringatan bos Jeffrey yang diusir keluar. Hubungi Departemen Hukum. Segera sekarang gugat dia. Gugat dia sampai bangkrut. Baik. Dan kalian pergi selidiki siapa yang membocorkan informasi. Kalau nggak ketemu, kalian juga pergi. Ya, baik. Tuan Lukman, kami dari tim investigasi khusus Badan Pengawasan Keuangan sesuai hukum terhadap perusahaanmu yang diduga melakukan perdagangan orang dalam dan memanipulasi harga saham. Harap tenang, mulai hari ini kamu akan dibatasi dan akan menerima pengawasan di rumah. Bos Lukman. Bos, yang di internet gimana? Tanggapannya gimana? Bos Lukman, sebenarnya apa hubunganmu dengan Liana? Apa dana lepas pantai terkait dengannya? Beri tanggapan. Ini fitnah. Ini jebakan. Aku mau gugat dia. Aku mau gugat semua orang. Puluhan miliar uang hitam mengungkap hantu lepas pantai di balik grup Blue. Halo? Lukman, kamu ini bajingan yang tidak bisa menyelesaikan apapun. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku nggak tahu. Ada yang ingin menghancurkanku. Liana, apa kamu mengkhianatiku? Apa aku gila? Aku bilang padamu, Lukman, kita itu sekarang satu perahu. Kalau nanti perahunya tenggelam, kita tidak bisa selamat. Aku tidak peduli cara yang kamu lakukan. Tahan masalah ini segera. Jangan biarkan api ini membakarku. Kalau tidak, Lukman, aku bersumpah, aku akan membuatmu mati lebih parah dari Jeffrey. Kamu tahu? Mengerti? Ini pertama kalinya aku melihatnya dengan ekspresi marah seperti itu. Lagi pula dia ular cantik. Pasti punya temperamen. Liana, Lukman, retakan pertama di antara kalian berdua sudah muncul. Selanjutnya, retakan ini akan semakin besar sampai menghabiskan kalian berdua. Siapa itu? Siapa dia ya? Menyelidikiku begitu jelas. Apa mungkin keluarga warga yang terbunuh olehku 3 tahun lalu? Gak mungkin. Mereka gak mampu kayak gini. Pak Wawan, karena aku buat akun palsu, dia balas dendam. Enggak, bukan. Dia sudah aku hancurkan. Gak bakal bisa pulih. Siapa? Siapa sebenarnya? Apa Staritek? Diana, kamu berani merekam suara aku? Tidak hanya aku berani merekam suaramu, aku juga tahu banyak hal tentangmu. Misalnya 3 tahun lalu, untuk mendapatkan tanah di timur kota, kamu mengusir warga hingga mati. Dan contoh lain, untuk menekan pesaingmu, kamu membuat akun palsu itu. Pasti bajingan ini. Orang satu perahu. Dia pasti ingin menggunakan cara ini dan memonopoli semuanya. Makanya dia menyingkirkanku. Nggak akan aku biarkan. Bajingan. Lihat saja nanti. Terkait Tuan Lukman menggunakan hubungan kerjasama dengan almarhum suamiku untuk melakukan penipuan komersial jangka panjang, aku merasa sangat terkejut dan patah hati. Staritek efektif hari ini selamanya mengakhiri semua kerjasama dengan grup Blue. Liana, kamu hebat. Kamu benar-benar hebat. Kamu gunain cara ini untuk nyingkirin aku ya, dan keluar dari masalah. Gak mungkin. Kamu sudah meremehkanku. Terlalu berlebihan. Kalau aku gak baik-baik aja. Jangan pikir kamu bisa baik-baik. Aku mau buka semua masalah.
Aku mau bilang ke seluruh dunia, bagaimana kamu membunuh suamimu. Meskipun aku Lukman mati, aku akan menghancurkan reputasimu juga dan menyeretmu sebagai bantalanku. Halo, ada berita. Kecelakaan pesawat Jeffrey. Sama sekali bukan kecelakaan. Itu pembunuhan. Aku punya bukti. Lukman menghubungi media luar negeri. Dia ingin mengungkap penyebab sebenarnya kematian Jeffrey. Di tangannya ada catatan pembayaran pembelian. Meskipun anonim, mengikuti jejak, bisa dilacak. Dia mencoba serangan bunuh diri. Dia tidak punya kesempatan bertemu wartawan. Kenapa? Karena Liana, bahkan lebih dari kita, tidak ingin dia buka mulut. Periksa nomor ini. Pemulung, organisasi bawah tanah, sering menangani masalah yang tidak terlihat. Dia bisa membuat orang menghilang selamanya dari dunia ini tanpa terkecuali. Ini Liana. Ini wanita yang pernah sangat kucintai selama 3 tahun. Bisanya selalu melebihi imajinasiku. Dia tidak hanya ingin menghancurkan karir Lukman, dia juga ingin sepenuhnya menghapus Lukman dari dunia ini. Lalu kamu gak mau hentikan? Aku tahu. Aku sendiri membuka kotak Pandora. Sekarang roh-roh jahat di dalamnya sudah tak terkendali. Tidak. Kita tidak akan menghentikannya. Kita akan menonton pertunjukan. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri saat ular berbisa mencekik tenggorokan serigala lapar. Bagaimana pertunjukan ini akan berakhir. Dia datang. Lukman. Dia pikir dia datang menemui wartawan yang bisa menyelamatkannya dari kesulitan. Dia masih pikir dia memegang kartu di tangannya yang bisa bersama-sama hancur dengan Liana. Dia masih belum tahu apa yang dia masuki bukan meja negosiasi, tapi rumah jagal yang dirancang untuknya. Pemulung datang. Liana, di mana dia menemukan orang-orang ini? Di belakangnya masih ada kekuatan lebih dalam yang aku tidak tahu. Ini Liana. Semua oleh wanita berbisa itu. Kematian Jeffrey sama sekali bukan kecelakaan. Itu direncanakan bersama olehnya dan bawahanku. Aku punya bukti di antara mereka di sini. Ini rekaman mereka. Pertunjukan mencapai klimaksnya. Hari kiamat serigala lapar telah tiba. Mati. Trik biasa pemulung. Ini adalah reagen kimia kuat. Bisa langsung menghapus semua jejak biologis, termasuk DNA dan sidik jari. Dalam waktu kurang setengah jam, tempat ini akan bersih kembali. Aku pikir melihat musuhku mati dengan mataku sendiri akan terasa memuaskan. Ada sensasi balas dendam. Tapi sekarang di hatiku hanya ada kekosongan. Kesunyian yang dingin. Ayo, pertunjukan sudah selesai. Liana, dia bukan lagi istri yang lembut dan berbudi yang aku kenal. Dia bahkan bukan lagi Yuli yang malang, penuh kebencian. Dia telah berubah menjadi monster. Monster yang menghalalkan segala cara untuk tujuannya. Pembunuh. Dan monster ini sekarang duduk di rumahmu, tidur di tempat tidurmu, mengendalikan kerajaan bisnis yang kamu bangun setengah hidupmu. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak bisa membiarkannya terus berbuat salah. Permainan yang aku mulai ini harus aku akhiri. Ditemukan pagi ini bos grup Lu Lukman meninggal di bangunan terbengkalai di pinggiran timur. Menurut penyelidikan polisi, pembunuhan dikesampingkan ditentukan sebagai jatuh secara tidak sengaja.
Komisi pemulung sudah dibayar. Uang ditransfer ke akun transkripsi di luar negeri. Uang dan barang selesai. Jejak. Semua putus. Di mana Liana? Hari ini, dia mengadakan rapat darurat dewan. Mulai hari ini, aku sebagai pemegang saham terbesar dan ketua pelaksana akan mengambil alih sepenuhnya semua operasi perusahaan ini. Semoga semua bisa mendukungku seperti biasa. Mendukung perusahaan, kita bersama akan melanjutkan karir Jeffrey yang belum selesai, membuatnya lebih baik dan lebih kuat. Lia, bukan Nyonya Jeffrey. Kami semua tentu mendukungmu. Tapi aku khawatir kamu masih belum terlalu akrab dengan bisnis spesifik perusahaan ini. Grup sebesar ini tiba-tiba diserahkan padamu direktur Jadi uang. maksudmu, aku seorang wanita tidak punya kemampuan untuk mengelola perusahaan ini dengan baik. Begitu? Bukan maksudku. Bagus. Aku ulangi sekali lagi. Nama perusahaan ini adalah Jeffrey dan aku, Liana, adalah satu-satunya istri sah dan pewaris Jeffrey. Jadi, sekarang nama perusahaan ini juga Liana. Kalau semua yang duduk di sini punya pendapat hari ini, bisa mengatakannya. Tapi setelah hari ini, jangan pernah mengatakannya lagi. Liana sepenuhnya menguasai perusahaan dan memulai pembersihan besar-besaran. Semua petua yang setia padaku dipinggirkan olehnya dengan berbagai alasan, atau langsung dikeluarkan dari dewan direksi. Dia mempromosikan sekelompok elit baru yang muda, berambisi, tapi lebih patuh. Menempatkan mereka di departemen yang penting. Seluruh perusahaan hanya dalam beberapa hari berubah nama menjadi Liana. Dia bekerja sampai larut malam setiap hari, berenergi seperti macan tutul betina yang tak kenal lelah. Menikmati perasaan memegang kekuasaan besar ini, menikmati kekuatan tempat tandingan, menginjak semua orang di bawah kakinya. Dia pikir dia sudah memenangkan seluruh dunia. Tanpa sadar, ada sepasang mata di dalam kegelapan, diam-diam mengawasinya. Ketua, ini baru saja diantar. Ditujukan khusus untukmu. Siapa yang mengirim? Tidak tahu. Kurirnya pergi begitu saja. Ini rokok yang paling suka dizap ayah seumur hidup. Dan satu-satunya yang mampu dia beli. Di mana orang yang mengantarnya? Sudah pergi. Periksa. Segera periksa CCTV. Cari orang itu untukku. Oke, aku periksa segera. Lapor ketua. Tidak ada CCTV perusahaan yang menemukan orang mencurigakan. Periksa lagi. Iya. Siapa gerangan? Itu. Proyek itu nanti ikuti lebih ketat. Tahu? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya ini lagi? Tidak tahu. Periksa. Segera cari orang ini untukku. Periksa segera. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Liana, bukankah kamu bilang mencintaiku? Kenapa kamu ingin membunuhku? Liana, kamu membunuhku. Kamu akan mati mengenaskan. Bukan aku yang membunuh. Mereka lah yang membunuh. Bukan aku. Dia mulai mimpi buruk. Jeffrey, Lukman, dan orang-orang dari kecelakaan pesawat datang menemuinya satu persatu. Dalam beberapa hari, dia akan membuat dirinya gila. Tahta yang dibangun di atas tulang ini, dia tidak akan bisa duduk kokoh di waktu yang lama. Permainan akan segera berakhir. Ketua, sahamnya menyentuh batas bawah lagi. Modal luar negeri masih menjual. Kita tidak bisa menahannya. Transfer dana. Transfer semua untukku. Tahan untukku. Tidak bisa ditahan. Semua institusi besar menjual. Investor retail juga lari. Dana liquid kita sudah habis. Cari bang. Pinjam untukku. Aku tidak peduli cari apa yang kamu pakai. Apa? Bang menarik pinjaman? Ketua, sekarang harga saham anjlok. Apa yang harus kita lakukan? Di luar sudah banyak rumor, perusahaan akan bangkrut, klien juga pergi. Dulu kamu bilang kita bisa kaya raya mengikutimu. Sekarang... Kalian panik apa? Perusahaan belum bangkrut. Aku belum mati.
Yuli, permainan belum berakhir. Kembali ke kampung halamanmu, di reruntuhan pabrik washing. Kita akan buat penyelesaian akhir. Jeffrey, tidak mungkin. Kamu belum mati? Jeffrey, kamu ternyata masih hidup. Bagaimana kamu bisa selamat? Itu tidak penting. Yang penting adalah kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kamu tanya kenapa? Yang harus kamu tanyakan adalah tanah di bawah kakimu. Adalah para pekerja yang dibuang seperti sampah oleh kapitalis sepertimu. Yang harus kamu tanyakan adalah ayahku yang mati di lubang tambang, ibuku yang gantung diri. Aku bilang padamu, Jeffrey, aku melakukan semua ini untuk balas dendam. Tidak salah. Barang-barang ini kenapa ada di tempatmu? Aku pulang ke kampung halamanmu, Yuli. Aku membaca buku harian ibumu dan mendengar kata-kata terakhir ayahmu sebelum mati. Mau dengar? Mau dengar? Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan kamu boneka ya. Oke? Oke, aku mau yang pakai gaun pink. Kamu sudah menyelesaikan balas dendammu. Menghancurkan Lukman. Menghancurkan washing real estate-ku. Sumber yang paling kamu benci. Semua ini tidak ada lagi. Kamu menang. Tapi kamu sudah berubah menjadi apa? Kamu membunuh begitu banyak orang. Kamu berubah menjadi orang yang paling kamu benci. Sama persis. Seorang monster. Apa kamu pantas untuk mereka yang tersenyum bahagia di foto itu? Apa kamu pantas untuk ayah yang hanya menginginkanmu bahagia seumur hidup? Ayah. Polisi sudah datang. Mereka akan menghakimi pembunuh bernama Liana itu. Tapi Yuli, gadis kecil yang lucu itu, penghakimannya hanya bisa dia lakukan sendiri. Para penumpang pesawat semua pulang selamat. Baguslah tidak ada yang terluka. Liana dihukum penjara seumur hidup. Dia mengakui semua kejahatannya tanpa menahan. Luar biasa tenang selama prosesnya. Ini sangat sesuai dengan karakternya. Lalu gimana denganmu? Selama sebulan terakhir melihat dengan mata terbuka grup Starry yang kamu ciptakan sendiri hancur berantakan. Tapi kamu gak ngelakuin apa-apa. Aku sekarang Aldo. Jeffrey sudah mati. Dunia kapitalis yang penuh intrik itu sudah lama aku bosan. Begini saja sudah cukup. Sebenarnya, kadang menjadi orang biasa juga membahagiakan. Hati jadi tenang. Ya, Omong-omong, sarang Viper sudah aku temuin. Dan secara pribadi membalas dendam untuk para saudara yang mati. selamat untukmu. Gimana denganmu?
Tuan Aldo, rencanamu ke depan gimana? Aku mendirikan yayasan khusus untuk membantu keluarga pekerja yang di PHK dan jatuh dalam kesulitan akibat restrukturisasi perusahaan, memberikan mereka layanan kerja kembali dan jaminan hidup, dan juga membantu anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan. Jaga diri. Kau juga. Selamat tinggal. Mulai sekarang. Setelah yayasan didirikan, proyek bantuan pertama adalah kampung halaman Yuli, kota di utara itu. Aku menemukan semua mantan karyawan washing yang di PHK dulu, membayar ulang semua gaji, dan kompensasi yang sudah tertunda lebih dari 1 dekade. Atas nama yayasan, membangun SD terbaik dan rumah sakit terbaik di kota. Aku tidak tampil di hadapan mereka sebagai penyelamat. Aku selalu hanya Aldo di balik layar yang tidak terlihat. Aku melakukan semua ini bukan untuk penebusan dosa, karena aku tahu begitu kerusakan terjadi, tidak akan pernah bisa diperbaiki. Aku hanya ingin untuk dunia bisnis yang dingin dan kejam ini meninggalkan sedikit kehangatan dan moralitas yang mungkin masih ada. Jeffrey sudah mati, dan Aldo baru saja memulai hidup baru.